Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudara sekalian. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Allah itu baik dalam seluruh kehidupan kita, walaupun kita menghadapi keadaan yang sukar, tapi kasih karunia Tuhan tidak mengurangi. Kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan tidak menghalang, melainkan Tuhan terus bersama-sama dengan kita, sekeluarga, bahkan setiap umat Tuhan. Amin, saudara. Saudara sekalian, mari kita sediakan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh itu, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saatnya ini ya Tuhan, kami datang kepadamu dan menyerahkan setiap pribadi kami. Kiranya kami dipenuhi dengan kemuliaan hadirat-Mu, dan kiranya hati dan jiwa kami terbuka untuk mendengarkan firman-Mu, dan kiranya firman Tuhan mengisi setiap ruang hidup kami, agar di dalamnya Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan ya Bapa. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, tolong hamba-Mu supaya dapat membicarakan kebenaran-Mu, menyampaikan Injil Tuhan, kemuliaan Tuhan terus menyertai, mengurapi, agar setiap kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan dari mula hingga akhirnya, biarlah nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Sediakan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamatkan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Saudara dan saudara sekalian, melalui pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 hingga ke ayat 44, maka tajuk khotbah kita pada saat ini yaitu kematian dan kebangkitan Lazarus. Bersama dengan saya, kematian dan kebangkitan Lazarus. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 hingga 26 mengatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Melalui pembacaan kita dalam Injil Yohanes ini, Yohanes merekod, mencatat peristiwa mengenai kematian dan kebangkitan Lazarus. Nama Lazarus dalam bahasa Ibrani bermaksud Allah ialah penolong. Lazarus adalah seorang saudara lelaki bagi Maria dan Marta. Saudara dan saudara sekalian, Lazarus, Marta, dan Maria berada di Betani, dan Yesus akan ke Betani. Oleh itu, poin yang pertama yaitu Yesus di Betani. Yohanes 11 ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Tuhan Yesus tiba di Betania setelah 4 hari kematian Lazarus. Kebanyakan orang-orang Yahudi percaya bahwa jiwa orang yang meninggal dunia tetap tinggal dekat dengan jasad si mati selama 3 hari setelah kematiannya. Selama 3 hari itu mereka percaya bahwa jiwa orang itu masih boleh kembali ke dalam jasadnya. Itulah sebabnya Lazarus tidak segera dikubur. Lazarus sudah 4 hari mati dan bermakna tidak dapat dihidupkan kembali. Tetapi kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus,
Tiada yang mustahil baginya. Amin, saudara. Kini kita memahami mengapa Tuhan Yesus sengaja menunggu sampai pada hari keempat. Kelihatannya memang Tuhan Yesus sengaja menunda waktu kedatangannya. Ketika kebangkitan dianggap tidak mungkin terjadi, Yesus datang ketika semuanya dipandang mustahil. Saudara dan saudara sekalian, Yesus tiba di Betania. Perkara ini dinyatakan bahwa mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus terjadi di sekitar Yerusalem. Mukjizat di Galilea memang lebih banyak, tetapi mukjizat yang dilakukannya di sekitar kota Yerusalem lebih hebat. Yesus menyembuhkan seorang yang menderita sakit selama 38 tahun. Seorang lagi sakit sejak lahirnya buta, dan membangkitkan seorang yang sudah mati 4 hari. Biasanya kalau ada kematian, di situ ramai orang yang meratap. Di mana ada ratapan, di situ ada penghibur. Sudah menjadi kewajiban bagi kita berduka bersama-sama dengan mereka yang sedang berkabung. Sikap yang kita tunjukkan itu secara langsung menjadi penghibur kepada mereka yang sedang berduka. Kehadiran kita memberi kelegaan hati, dan itulah tugas kita kepada mereka yang sedang berduka, yang sedang bersedih. Imam-imam Yahudi juga menekankan pentingnya perkara tersebut, sehingga mereka mewajibkan murid-murid mereka menghibur mereka yang sedang berduka, yang sedang bersedih setelah si mati itu dikuburkan. Mereka menghibur Maria dan Marta berhubungan dengan kematian Lazarus. Saat orang tersayang atau kawan kita diambil dari kita, kita merasa sedih, berduka karena telah ditinggalkan dan merasa kehilangan. Sungguh pun demikian, kita boleh merasa terhibur sebab mereka mendahului kita memasuki kebahagiaan sehingga mereka tidak memerlukan kita lagi. Saudara dan saudara sekalian, kunjungan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Marta dan Maria merupakan bukti bahwa Marta dan Maria adalah orang-orang yang terpandang dan terpenting. Orang Yahudi kemungkinan ada juga yang datang, yaitu orang Yahudi wanita yang datang berkumpul ke tempat itu untuk menghibur mereka yang sedang berduka. Begitu mendengar bahwa Yesus akan datang, Marta pun meninggalkan segalanya dan pergi mendapatkan Yesus untuk menjemput dia. Perhatikan, saat Allah melawat kita melalui anugerah atau pemeliharaannya untuk menunjukkan belas kasihan dan penghiburan kepada kita, kita pun harus maju dalam iman, pengharapan, dan doa untuk menemuinya. Yohanes pasal 11 ayat 21 mengatakan, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Iman Marta memang tulus tetapi lemah, sebab dia membatasi kuasa Tuhan Yesus. Betapa lemahnya iman Marta itu. Marta sudah lupa bahwa Tuhan Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, bahwa Tuhan Yesus melakukan mukjizat-mukjizat dengan kuasanya sendiri.
Saudara-saudara sekalian, dua pertimbangan harus diingat dalam mendorong iman dan pengharapan kita. Satu pun tidak boleh diabaikan. Kuasa Tuhan Yesus atas seluruh bumi dan hak pengantaranya di sorga. Kuasanya selalu unggul, pengantaraannya selalu berhasil. Yohanes 11 ayat 24. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Marta menganggap perkataan yang harus diimani, yaitu Lazarus akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 15. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Saudara-saudara sekalian, Marta berpikir penghiburan yang ada dalam kebangkitan menuju hidup yang kekal itu tidak ada gunanya diperbincangkan pada masa itu. Perkataan itu tidak membantunya meringankan kesedihannya. Lihatlah kelemahan kita. Kita membiarkan perkara duniawi terpahat dalam-dalam pada diri kita, baik itu duka maupun suka, dibandingkan dengan perkara iman kita. Ketidakpuasan kita akan salib yang harus kita pikul membuat kita meremehkan pengharapan kita akan masa depan, seolah-olah pengharapan itu tidak layak untuk dihargai. Saudara dan saudari sekalian, kata Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ada dua perkara Yesus maklumkan kepada Marta supaya dia percaya, yaitu berkenan dengan kesukaran atau masalah yang sedang dialaminya dan perkara yang harus diimani. Marta harus menilai, harus memikir lebih dalam bahwa pada saat ini dia sedang bersedih. Dalam saat sedang bersedih, kesedihan itu tidak seharusnya mengganggu iman kepercayaannya. Amin, saudara. Yang kedua, kuasa Tuhan Yesus berdaulat. Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kebenaran mengenai Yesus Kristus sebagai kebangkitan dan hidup merupakan penghiburan yang tidak terucap bagi seluruh orang Kristen. Kebangkitan adalah kembali kepada kehidupan. Kristus adalah pencipta kebangkitan dan kehidupan. Kita menanti-nantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dunia yang akan datang. Untuk siapakah janji-janji itu? Untuk semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bagi semua orang yang mengakui dan percaya kepada Yesus sebagai pengantara dalam pendamaian dan persekutuan antara Allah dan manusia. Inilah janji kebangkitan itu. Tubuh akan mati karena dosa, namun tubuh itu akan dihidupkan. Sungguh pun hukuman mati itu adil. Akibat kematian itu menakutkan. Orang akan mati dan dikuburkan, membusuk, dan akhirnya jasad menjadi abu. Tubuh yang sudah rosak dan menjadi abu itu akan dibangkitkan menjadi tubuh
yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Orang yang hidup dan percaya telah bersatu dengan Yesus Kristus melalui iman. Dia tidak akan mati selama-lamanya. Kehidupan rohani itu tidak akan pudar, melainkan disempurnakan dalam kehidupan yang kekal. Jiwa itu tidak akan mati. Tubuh yang fana akhirnya akan ditelan oleh hidup. Tetapi kehidupan jiwa orang percaya akan ditelan oleh kekekalan atau hidup kekal. Yohanes pasal 11 ayat 26 hingga 27. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Masias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Saudara dan saudara sekalian, di sini kita mendapati penyataan iman Marta. Pengakuannya sama seperti pengakuan Petrus dalam Matius pasal 16 ayat 16 hingga 17. Dan pengakuan ini sebagai kesimpulan dari seluruh perkara. Marta mengimani segenap kebenaran dan janji Kristus. Yohanes pasal 11 ayat 28. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Marta mengajak Maria menemui Yesus. Guru memanggil engkau. Perhatikan, Yesus akan memanggil kita. Dia khusus memanggilmu dengan namamu. Dan kalau Tuhan memanggilmu, maka Tuhan pun akan memulihkan dan menghiburmu. Yohanes pasal 11 ayat 32 sehingga ayat yang ke-34. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maria tersungkur di depan kaki Yesus. Tersungkur di kaki Yesus, merendahkan dirinya. Maria ini yang dahulunya duduk dekat kaki Tuhan untuk mendengarkan perkataannya. Maria ini juga tersungkur di depan kaki Yesus, berserah kepada kehendaknya. Sewaktu kita susah hati, kita akan menghadap kepada Tuhan. Dan sewaktu kita susah hati, kita harus merendahkan diri di kaki Yesus dengan pertobatan dan kebencian terhadap dosa. Tersungkur menandakan rasa hormat dan pemujaan yang mendalam kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudara sekalian, perkataan Maria sangat mengharukan. Tuhan, kiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Penundaan yang dilakukan Yesus atau Kristus dimaksudkan untuk mendatangkan sesuatu yang terbaik. Marta dan Maria melontarkan perkataan yang sama. Perkataan mereka bersifat mempersalahkan Yesus mengenai kematian Lazarus. Yesus boleh saja menjadi tersinggung, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Yesus memahami keadaan mereka yang sedang dalam kedukaan. Maria tidak berbicara banyak seperti Marta, tetapi lebih banyak menangis. Air mata yang tercurah karena kasih sayangnya yang mendalam terhadap
Lazarus menyebabkan Maria terus mengalirkan air mata dengan kesedihannya. Saudara sekalian, namun kesedihan kita tidak menyelesaikan banyak masalah. Hanya yang mampu menyelesaikan masalah kita ialah Tuhan Yesus. Yang ketiga, kebangkitan Lazarus. Yohanes pasal 11 ayat 33 sehingga ayat yang ke-34. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka mashullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Saudara dan saudara sekalian, Yesus melihat Maria menangis karena kehilangan saudara yang dikasihinya. Orang-orang Yahudi yang bersama-sama dia juga turut menangis. Yesus sangat terharu. Keprihatinan Yesus terlihat melalui pertanyaannya, "Di manakah kamu membaringkannya?" Dia menyanyikan letak kuburan Lazarus. Sementara berjalan ke kubur, menangislah Yesus. Seolah-olah ia sedang mengantar mayat itu ke sana. Yohanes pasal 11 ayat 38. Maka mashullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. "Angkatlah batu itu," kata Yesus. Yesus ingin supaya batu itu disingkirkan, supaya semua orang dapat melihat jasad Lazarus terbaring. Menyingkirkan batu merupakan sebuah langkah awal untuk membangkitkan sebuah jiwa ke dalam kehidupan rohani, yaitu saat prasangka disingkirkan, sebuah jalan akan terbuka untuk firman Tuhan masuk ke dalam hati kita. Marta berkata, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Mungkin saja Marta sudah menghidu bau busuk. Menurut Dr. Hammond, mayat manusia biasanya membusuk dalam tempo 72 jam. Orang Yahudi juga berpendapat bahwa pada hari keempat setelah kematian, mayat manusia akan berubah sehingga tidak dapat dikenali. Jawaban Marta menggambarkan ketidakpercayaan dan keraguannya. Mungkin dia berkata, "Tuhan, sudah terlambat menolong Lazarus. Tubuhnya sudah rosak dan mustahil jasadnya dapat dihidupkan kembali." Marta hilang semangat dan hilang harapan. Belum pernah ada orang yang telah mati dan membusuk dapat dihidupkan. Saat tulang-tulang kita telah menjadi kering, pengharapan kita sudah lenyap. Akan tetapi, ketidakpercayaan Marta itu membuat mukjizat ini semakin terbukti nyata dengan keajaiban. Yohanes pasal 11 ayat 40. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka mengangkat batu itu. Apa yang dapat diperbuat oleh kita hanyalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan, menimbun lembah-lembah dan meratakan bukit, dan seperti di sini mengangkat batu itu. Yesus menengadah ke atas, melihat ke atas, melihat jauh melampaui kubur Lazarus terbaring, dan mengatasi segala kesukaran, segala masalah
yang terbentang di hadapannya. Dengan ini Yesus hendak mengajar kita supaya berlaku seperti Abraham yang imannya tidak menjadi lemah walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Sekalipun mukjizat itu sendiri belum dilakukan, tetapi doa itu sudah terjawab dan Kristus pun bersukaria sebelum kemenangannya terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat mengakui mempunyai keyakinan sebesar Yesus Kristus. Namun demikian, melalui iman akan janji Allah, kita pun dapat memperoleh belas kasihan sebelum hal itu benar-benar diberikan, dan bersukacita serta bersyukur kepada Allah walaupun belum memperoleh belas kasihan itu. Dalam renungan-renungan Daud, mazmur yang sama yang diawali dengan doa untuk memohon belas kasihan selalu ditutupi dengan pengucapan syukur atasnya. Yesus memanggilnya dengan namanya sendiri, Lazarus, seperti kita memanggil nama orang yang sedang tertidur untuk membangunkannya. Untuk menunjukkan penyertaannya, Allah berkata kepada Musa, "Aku mengenal namamu." Panggilan dengan memakai nama itu menandakan bahwa orang yang sama yang sudah mati itu akan bangkit di akhir zaman. Ia yang menamai bintang-bintang juga dapat membezakan nama-nama bintangnya yang bertaburan seperti debu jika dilihat dari bumi, dan tidak akan kehilangan satu pun dari antara mereka. Ia memanggil Lazarus supaya keluar dari dalam kubur, berkata kepadanya seolah-olah ia telah hidup. Yesus tidak mengatakan kepadanya, "Hiduplah," sebab Kristus sendirilah yang harus memberikan hidup itu. Sebaliknya, Yesus berkata padanya, "Bergeraklah," karena kita memang wajib untuk bergerak saat kehidupan rohani kita dibangkitkan oleh kasih karunia Kristus. Kubur dosa dan dunia ini bukanlah tempat bagi orang-orang yang telah dihidupkan oleh Kristus. Karena itu, mereka harus keluar dari kubur dosa itu. Yohanes pasal 11 ayat 44. Kuasa mengikuti firman Kristus untuk menyatukan jiwa dan raga Lazarus, dan ia pun datang keluar. Tubuh Lazarus dibangkitkan. Lazarus keluar dari kuburnya sekalipun ia masih terbungkus dengan kain kapan yang mengikat kaki dan tangannya, dan mukanya ditutup dengan kain peluk. Lazarus pun keluar dalam balutan yang sama yang ia pakai saat ia dikuburkan, supaya nyata bahwa dia memang benar-benar Lazarus dan bukan orang lain. Dia bukan saja hidup, tapi juga sehat dan mampu berjalan, sekalipun ia masih terbungkus kain kapan. Kain pelu yang menutupi mukanya juga membuktikan bahwa ia telah benar-benar mati, sebab jika tidak demikian, pasti ia juga tidak akan bertahan hidup, karena kain itu telah menutupinya selama beberapa hari. Orang-orang yang melihat membuka ikatan kain itu dan mengurusinya, dan dapat melihat bahwa itu benar-benar Lazarus, sehingga mereka pun menjadi saksi dari mukjizat itu. Saudara dan saudara sekalian, mukjizat yang terbesar ialah kita terlepas dari ikatan, terlepas daripada kubur dosa,
dan kita memperoleh kehidupan. Setelah Lazarus keluar, maka semua keterikatan pada seluruh tubuhnya harus dilepaskan. Batu penghalang sudah disingkirkan, dan dalam diri Lazarus sudah ada kehidupan yang baru. Semua yang menghalangi mata, kaki, tangan, mulut, dan semua bahagian dalam tubuhnya kini dapat diguna dengan bebas untuk kerajaan Allah. Apakah Anda terikat? Hidup kita tidak berdaya dan mati. Dengarkan suara dari Roh Tuhan Yesus. Dengarkan dengan roh Anda. Ramai anak-anak kesayangan Bapa di sorga hanya mendengar dari tubuh, tetapi roh mereka tetap tuli dan tertutup. Kalau kita membuka roh kita bagi Tuhan, maka kita akan mengalami pemulihan yang sangat besar. Kebangkitan Lazarus menjadi bukti dan cara Yesus bekerja dalam kehidupan kita. Percayalah, selalu ada pengharapan baru bagi kita. Percayalah, maka Anda akan melihat mukjizat dan kemuliaan Allah. Amin, saudara. Oleh itu, saudara sekalian, kita melihat bukan hanya Lazarus mendapat mukjizat itu, bahkan Marta, Maria, orang-orang Yahudi, dan Lazarus sendiri mengalami mukjizat Tuhan, melihat mukjizat Tuhan. Dan saya percaya saudara dan saya akan melihat mukjizat Tuhan dalam hidup kita masing-masing apabila kita merelakan Tuhan membangkitkan hidup kita, membangkitkan roh kita supaya keluar dari apa yang mengikat kita. Maka mukjizat Tuhan akan terjadi kepada saudara dan saya. Amin, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sederhana. Kami menyerahkan setiap pribadi kami yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya mukjizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Segala yang terikat terlepas. Segala yang menutupi akan terbuka. Segala yang mengikat, membungkusi kami akan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya roh kami dibangkitkan. Kiranya kami mengalami kehidupan yang baru, dipulihkan, dibebaskan oleh Tuhan. Oleh itu Tuhan, berkatilah setiap kami yang mendengar firman-Mu. Dan kiranya Engkau ditinggikan, dimuliakan. Dan biarlah Engkau sendiri yang bekerja menjamah setiap kami, agar kami mengalami mukjizat demi mukjizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin.